Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Nas'alullaha subhanahu wa ta'ala an yuwafiqana lima yuhibbuhu wa yarda wa an yazidana ilman nafi'ah wa rizqan fahma wa an yusliha niyatana fi talabil ilmi wa fi kullil ibadat wa an yaj'alana minas sholihin. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Jamaah salat maghrib rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang telah memberikan keistiqomahan kepada kita untuk senantiasa mempelajari ilmu-ilmunya, yang dengan ilmu itulah kita mendapat petunjuk dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jamaah salat maghrib rahimakumullah, malam hari ini kita masuk di bulan Rabiul Akhir. Telah kita lalui, telah kita lewati bulan Rabiul Awal, di mana di sana banyak sekali amalan-amalan yang memberikan pelajaran penting bagi kita, yang masih bisa kita kerjakan di bulan Rabiul Akhir ini, yaitu diantaranya yang harus kita istiqomah terus di dalamnya. Apa itu? Yang pertama adalah tetap mencintai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum." Jadi manusia itu kadang-kadang ada salahnya. Itu manusia, kadang-kadang ada kelirunya. Maka untuk menghapus kekeliruan, kesalahan itu, diantaranya adalah yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dunubakum. Allah akan cinta kalian dan mengampuni kalian jika yaitu fattabi'uni. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakan, jika kalian jujur cinta pada Allah, ikuti aku. Kalau kita jujur cinta Allah, jujur, bukan Tuhanku Allah secara lisan saja, tetapi tidak dibuktikan kecintaannya itu kepada Allah dengan benar. Padahal Allah memberitahu kita, kalau kita betul-betul cinta Allah, perintah Allah fattabi'uni, ikuti Nabi Muhammad, baru Allah akan cinta kalian dan mengampuni dosa kalian. Nah, itu caranya supaya Allah cinta kita dan mengampuni kesalahan kita, karena manusia itu ada salahnya. Maka caranya ngikuti Nabi Muhammad supaya diampuni Allah, dicintai Allah. Kemudian ada ayat berikutnya, falladzina amanu bihi. Maka siapa orang-orang yang beriman kepada Muhammad, kepada Nabi Muhammad, ini janji Allah. Wa azzaruhu, dan memuliakan Nabi Muhammad, beriman, memasukkan di dalam hatinya cinta Nabi Muhammad, memuliakannya. Wa nasaruhu, menolongnya, ya sekarang ya menolong ajarannya. Wattaba'un nur, dan mengikuti nur, cahaya alladzi unzila ma'ahu, yang diturunkan bersama Muhammad, yaitu Al-Quran. Itu janji Allah. Faulaika humul muflihun, mereka itulah orang yang beruntung. Nah, orang yang beruntung itu kalau menurut Allah ditunjukkan pada kita, yaitu dengan cara beriman kepada Nabi Muhammad, memuliakannya,
menolong ajarannya dan mengikuti yang diturunkan bersamanya, yaitu Al-Quran. Nah, itu janji Allah, faulaika humul muflihun, itulah orang yang beruntung. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Kemudian amalan yang perlu kita perhatikan, kita istiqomahi adalah tetap menjadi umatnya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Barang siapa termasuk umatnya Nabi Muhammad, maka dia termasuk menjadi umat yang terbaik. Jadi dalam hadis yang lain, antum tufuna sab'ina ummah, kalian itu menggenapi, melengkapi 70 umat. Jadi sebelum ada umatnya Nabi Muhammad, itu dihitung umat yang ada di dunia itu ada 69. Kemudian digenapi, dilengkapi, sempurna menjadi 70. Antum tufuna sab'ina ummah, kalian itu yang menggenapi, menyempurnakan sehingga menjadi 70 umat. Kata Allah, ini dijelaskan Nabi ini, antum khairuha, kalian yang paling baik, wa akramuha, kalian yang paling mulia dari umat-umat terdahulu. Ukhrijat linnas, ini kata Allah, yang dikeluarkan untuk manusia, kuntum khaira ummah. Jadi dulu mungkin Bani Israel, Yahudi dan Nasrani, mungkin karena bangga, karena punya nabi yang banyak diutus nabi kepada mereka. Mereka punya kitab-kitab, ada Injil, sebelumnya ada Taurat, sehingga mereka mungkin sombong lah, karena punya banyak nabi, karena punya diturunkan kitab-kitab. Tapi setelah ada Nabi Muhammad dan umatnya, kalah, jatuh. Yang menang itu umatnya Nabi Muhammad. Yang paling utama, yang paling baik itu adalah umatnya Nabi Muhammad. Makanya iri Yahudi dan Nasrani, ahlul kitab iri dengan Islam. Mereka sudah tahu kebenaran, sudah tahu Nabi Muhammad itu adalah nabi yang terakhir. Tapi karena gengsi, karena Nabi Muhammad itu dari keturunan Nabi Ismail, sedangkan mereka itu dari keturunan Nabi Ishak, gengsi, maka mereka kadang membunuh, kadang nyiksa. Itu karena faktor yaitu gengsi. Padahal mereka tahu yang benar, Nabi Muhammad itu nabi yang terakhir. Sudah dikasih tahu Nabi Isa. Nabi Isa itu nabi terakhirnya Bani Israel. Itu memberitahu, wahai Bani Israel, setelah saya meninggal dunia, ya'ti min ba'di, akan datang setelahku, ismuhu Ahmad, namanya itu Muhammad. Jadi sudah dikasih tahu oleh Nabi Isa, tapi yaitu tadi karena gengsi, nggak mau ngikuti Nabi Muhammad, dan tahu umatnya Nabi Muhammad itu adalah umat yang terbaik, kuntum khaira ummah. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Jadi kalau kita termasuk bagian dari umatnya Nabi Muhammad, maka amalan yang perlu kita jaga adalah agar supaya kita ini menjadi umatnya Nabi Muhammad. Kalau kita tidak termasuk umatnya Nabi Muhammad, maka kita bukan umat yang terbaik. Ini saya kasih contoh.
Ini saya pernah ceramah di Jakarta waktu kuliah. Itu karena suara saya mungkin agak medok, mesti bisa nebak mereka. Pak Ustadz, wong Jawa ya. Nanti akan masuk lagi, Pak Ustadz, wong desa ya. Jadi kalau orang yang pernah mondok itu kan ketemu teman-teman ada dari kota-kota yang lain, maka kalau kita keturunan atau anak desa itu kadang-kadang metu dilokno awong desa sampean. Kita di mata dunia, coba kita lihat sepak bola. Sepak bola kadang-kadang keluar rasisme. Jadi kadang orang barat itu gitu, orang Eropa ngelihat orang yang kulitnya hitam kadang-kadang diejek kayak ketek, maka diprotes. Nah, itu kadang keluar begitunya, mereka rumongso yang terbaik, umat terbaik. Tapi kalau kita mengeluarkan jurus agama, mereka tidak akan berani untuk ngejek kita kalau mengeluarkan jurus agama Islam. Tapi kalau nggak mengeluarkan jurus agama, ya tadi kalah putih, kulitnya kalah putih saja. Kalau hitam, apalagi hidungnya pesek, dilokno ketek, kayak ketek. Sepak bola sering terjadi begitu. Maka tadi betullah hadis Nabi, kuntum khaira ummah. Kalau kita menjadi umatnya Nabi Muhammad, betul-betul melazimi Islam, tidak akan ada yang menghina kita, tidak akan yang memadorotkan, membahayakan kita. Nah, ini betul sekali hadis Nabi ini. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Kemudian amalan Rabiul Awal yang bisa kita lanjutkan di Rabiul Akhir itu adalah puasa Senin Kemis. Ini ada isyarat di dalamnya. Kenapa puasa Senin Kemis? Kalau yang nggak bisa puasa Senin Kemis bagaimana? Hadis riwayat Muslim dari Abu Qatadah radhiyallahu an. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah ditanya kenapa beliau puasa Senin, maka beliau menjawab, dzaka yaumun wulidtu fihi. Hari Senin itu aku dilahirkan di dalamnya. Wa yaumun unzilat ilayya an-nubuwah, dan hari Senin pula itu diturunkan kenabian kepadaku sehingga aku berpuasa Senin. Dalam riwayat yang lain, riwayat Ahmad dari Usamah bin Zaid, itu Usamah bin Zaid bertanya begini kepada Nabi, kenapa Nabi kok melazimi puasa Senin dan Kemis? Senin Kemis. Beliau menjawab begini, innahuma yaumani, sesungguhnya hari Senin dan Kemis itu adalah hari segala amalan dilaporkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari Senin dan Kemis itu amalan kita dilaporkan malaikat. Misalkan tadi kan Kemis, kita sholat jenazah, tadi ada orang meninggal, itu malaikat lapor kepada Allah, si fulan sedang sholat jenazah dan mengantarkan jenazah. Subhanallah, luar biasa. Tapi kalau selain Senin Kemis, misalkan Sabtu, Ahad, Rebu, amalan hanya dicatat malaikat, dicatat di rapot, di kitabnya, nggak dilaporkan Allah. Bisa jadi suatu saat kesalahan kita dihapus, dimaafkan. Tapi kalau khusus Senin Kemis itu nggak dicatat saja, dilaporkan. Jadi isin. Maka ada seorang tabiin itu kalau Senin dan Kemis
itu nangis sama istrinya. Demikian pula istrinya nangis sama suaminya. Kenapa kok nangis? Ini hari Senin dan Kemis, amalan saya dilaporkan malaikat. Maka izin, karena di sudono malaikat. Nabi sangat pinter. Ini kepandaian Nabi Muhammad. Nabi tahu Senin Kemis itu amalan dilaporkan Allah. Maka beliau itu caper, cari perhatian pada Allah. Boleh caper pada Allah. Kalau caper pada manusia nggak usah lah. Caper pada Allah. Oh ya, kalau begitu fa uhibbu, saya suka ketika amalan dilaporkan kepada Allah, wa ana shaimun, aku dalam keadaan puasa. Nah ini pinternya Nabi, pinter cari perhatian Allah, sehingga ketika dilaporkan Allah, Nabi Muhammad puasa. Subhanallah, Masya Allah, Nabi soleh banget. Saya tambahi kebaikannya, saya tambahi derajatnya. Nah itu, maka Senin Kemis kita mengusahakan untuk meningkatkan amal. Nah kalau mampu puasa Senin Kemis, ya puasa Senin Kemis. Kalau tidak mampu, badannya lemas karena kerja atau yang lain, ya tingkatkan amal soleh yang lain. Kenapa? Tadi supaya kita cari perhatian Allah. Oh ya, dilaporkan Allah, sehingga dicintai Allah. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Kemudian amalan berikutnya yang perlu kita jaga kemarin di bulan Rabiul Awal, yang Rabiul Akhir ini bisa kita lanjutkan, adalah mengingat kematian. Mengingat kematian. Nabi itu kan meninggalnya kan pada bulan Rabiul Awal. Rabiul Akhir pun kita bisa tetap mengingat kematian. Hadis riwayat Bukhari Muslim. Anna Nabiyya sallallahu alaihi wasallam jalasa alal mimbar. Pernah suatu ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam duduk di atas mimbar. Faqala, lalu beliau bersabda, inna abdan, ada seorang hamba. Ini Nabi cerita, ceramah di mimbar. Kemudian ada sahabat yang lain mendengarkan, di antaranya Abu Bakar. Ini bisa dibayangkan, Nabi cerita begini dan didengarkan sahabatnya. Ada hamba yang diberi pilihan oleh Allah antara ayutiyahu min zahrati dunya masya'ah. Hamba ini dikasih pilihan Allah, dikasih dunia dan segala apa yang diinginkannya. Wa bainama indahu, dan pilihan kedua rizki yang ada di sisi Allah. Milih yang mana? Milih yang mana antara tak kasih dunia dan seisinya yang kalian kehendaki, dan tak kasih rizki yang ada di sisiku. Nek kula panjenengan sedaya mesti ya sik ya Allah, aku urung siap mati, aku anakku sik cilik, sik Nabi, sik ya Allah, aku urung siap, ke ape golek sangu dhisik, kan begitu ditawari. Kalau Nabi kan enggak ditawari. Ketika dua pilihan ini, Nabi milih, saya milih apa yang ada di sisimu ya Allah. Hamba ini milih, saya enggak milih dunia, saya milih yang ada di sisimu. Abu Bakar mendengar hadis sabda Nabi ini, Abu Bakar nangis. Loh, kenapa Abu Bakar nangis? Padahal tadi Nabi hanya cerita ada hamba yang diberi pilihan milih dunia seisinya atau yang ada di sisiku. Nah, Abu Bakar itu tahu yang dimaksud itu adalah Nabi Muhammad.
Nabi Muhammad berarti mau meninggal karena memilih Allah. Maka Abu Bakar nangis, nangis. Kemudian Abu Bakar bilang, fadainaka bi abaina wa ummahatina, jangan meninggal dulu Nabi, tak tebus nyawamu dengan bapak ibuku. Luar biasa Abu Bakar kecintaannya kepada Nabi Muhammad. Maka diingatkan oleh Allah, tenang, jangan nangis Abu Bakar, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, sesungguhnya engkau juga akan mati, wa innahum mayyitun, dan sesungguhnya mereka juga akan mati semua. Nggak usah sedih. Ya memang wajar, bolehlah orang yang dicintai ketika meninggal dunia sedih, ya nggak masalah, tapi dikasih hiburan Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun, tenang, sesungguhnya jenengan pun akan mati dan mereka pun akan meninggal dunia juga. Dalam ayat yang lain, wa ma ja'alna li basyarim min qablikal khuld, dan tidak pernah kami jadikan sebelummu kok ada nabi yang kekal, semuanya meninggal dunia. Afa imita fahumul khalidun, jika engkau mati mereka juga akan meninggal dunia. Tidak ada yang kekal, tidak ada yang abadi. Dunia ini akan sirna semua, akan meninggal semua. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Oleh karena itu amalan mengingat kematian ini perlu kita jaga. Yang pertama, pengingat kematian yang pertama ini dalil secara umum. Ini dosis pertama. Jadi saya ambil istilah dosis karena pengingat kematian dalam Quran itu dalam agama banyak. Yang pertama mungkin ini dosisnya agak rendah, yaitu dalil umum. Dalil umum ini kullu nafsin dha'iqatul maut, setiap jiwa itu pasti akan merasakan kematian. Dan nggak tahu yang meninggal itu nggak harus yang tua, yang mati, yang meninggal bisa yang muda, bahkan bayi pun bisa meninggal dunia, orang dewasa, orang yang sudah nikah, belum nikah, semuanya bisa meninggal dunia kapanpun, nggak harus yang tua meninggal. Maka kemarin-kemarin ya banyak yang ada yang tua yang meninggal, ada yang baru dewasa sudah meninggal, ada yang belum nikah sudah meninggal. Artinya bahkan anak sekolah, ada yang mau ujian sekolah naik motor kecelakaan meninggal dunia, anak sekolah. Artinya kematian itu tidak pandang bulu, umur harus umur segini, enggak. Setiap orang yang hidup bisa saja suatu saat meninggal dunia. Ini pengingat pertama, mungkin biasa orang sudah paham setiap jiwa akan meninggal dunia. Pengingat yang kedua ini lebih kencang lagi, dosisnya lebih tinggi lah dosisnya, yaitu pengingatnya adalah umur 40. Jadi ketika umur 40 itu adalah umur matang-matangnya seseorang. Umur 40. Hatta idza balagha asyuddahu wa balagha arba'ina sanah, sehingga ketika seseorang sampai umur 40 dia berdoa. Kenapa harus berdoa begini? Disebutkan di dalam Al-Quran, karena tadi Allah ngasih kita umur sudah 40 tahun, mosok sampean nggak paham isi dunia, tak kasih pelajaran selama 40 tahun, mosok gak ngerti dunia, isine dunia yang ngono. Kenikmatan dunia ya begitu. Maka ketika umur 40 berdoalah, Rabbi auzi'ni, ya Allah tolonglah aku, an askura nikmataka allati an'amta alayya,
agar aku bisa bersyukur atas nikmat yang Engkau berikan kepadaku, kepada kedua orang tuaku. Wa an a'mala sholihah, tolong aku ya Allah agar aku kuat bisa beramal soleh, tardohu yang Engkau sukai. Wa aslih li fi dzurriyyati, perbaiki keturunan-keturunanku. Inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Jadi umur 40 itu mateng. Orang itu pasti merasakan ketika masa SMP, masa SMA baru mencari jati diri. Hidup itu piye toh digoleki. Ketika kuliah sudah mulai mengerti sedikit-sedikit. Ketika usia 40, wah itu matang banget. Orang berpikir lebih matang, lebih ngerti semuanya. Maka bersyukurlah kepada Allah. Nah, ini pengingat kedua, ketika sudah umur 40, tak kasih kenikmatan, kecerdasan, kemapanan, cara berpikir yang matang. Kan beda kan? Jenengan mesti lebih pinter sekarang daripada dulu ketika masih muda. Nah, ini semua orang yang sudah umur 40 pasti merasakan. Kemudian pengingat kematian yang ketiga, dosisnya lebih agak tinggi lagi dosisnya. Nah, ini ngapunten, nggak apa-apa. Ini pengingat kematian, mengingatkan diri. Yaitu pengingatnya adalah umur 60. Ketika umur 60, pengingatnya lebih kenceng lagi pengingatnya. Yaitu hadis Nabi yang masyhur ini. A'mari ummati, umurnya umatku baina sitin wasab'in, antara 60 sampai 70, dan yang melewatinya itu sedikit. Artinya apa? Kalau kita umatnya Nabi Muhammad itu sudah diberitahu Nabi ya umurnya kurang lebih itu 60 sampai 70. Nah, kalau meskipun ada yang bisa lewat. Artinya ketika sudah umur 60, iya cah wis parek, ibarat wis parek. Nabi ya 63 tahun, standarnya standar. Maka ya tadi, ya Allah sudah umur 60 ya Allah. Ada pengingat lagi dosis yang lebih tinggi ini bagi Nabi, yaitu apa? Surat An-Nasr ayat 1. Ini ngapunten nggih niki pengingat kematian supados tahu tekniknya piye to Nabi ketika menghadapi hidup. Yaitu surat An-Nasr ayat 1. Idza jaa nasrullahi wal fath. Ini hafal semua. Insya Allah sedaya hafal. Idza jaa nasrullahi wal fath. Artinya idza jaa, apabila telah datang nasrullahi, pertolongan Allah, wal fath, kemenangan. Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma ketika mengetahui ayat ini turun, beliau mengatakan begini, itu sama saja pengumuman kematian Nabi Muhammad sudah dekat. Ibnu Abbas saja ngerti ketika ayat ini turun berarti ajalnya Nabi sudah sangat dekat sekali. Ini dosisnya pengingat kematian sangat tinggi. Nabi pun tidak mengingkari. Maka ketika turun ayat ini, Nabi Muhammad ngencengin amal solehnya lagi. Tadi semakin umur bertambah, ngencengi amal solehnya. Biasanya Nabi iktikaf Ramadan itu 10 hari sebelum turun ayat. Tapi ketika ayat ini turun, tahu ajal semakin dekat mau meninggal, beliau iktikaf 20 hari. Sebelum ayat ini turun, Nabi Muhammad ketika Ramadan setoran hafalan sama malaikat Jibril sekali hatam. Tapi ketika turun ayat idza jaa nasrullahi wal fath, ketika tahu Nabi mau meninggal dunia, amal solehnya dikencengin lagi, setoran sama malaikat 2 kali hatam. Nah, maka ini pengingat kematian umur. Ya Allah, nek wis krasa
ya Allah kok koyoke wis ape parek cah aku. Amal solehnya itu yang dikencengin ya, amal solehnya. Ngapunten saderenge ini, ngapunten. Niki mengingatkan hidup, caranya Nabi itu menjalani hidup itu seperti itu. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Kemudian amal berikutnya yang perlu kita jaga kemarin di bulan Rabiul Awal, sekarang Rabiul Akhir, adalah istiqomah. Jadi Nabi Muhammad itu kan meninggalnya pada Rabiul Awal. Saat ketika Nabi Muhammad meninggal, itu kaum muslimin terguncang semua. Ada yang sampai bingung, masuk Nabi meninggal dunia aja. Bingung, ngomong sampai ngelantur, nggak percaya. Ada yang sampai terduduk lunglai, sampai nggak bisa berdiri. Ada yang lidahnya kilu kaku, nggak bisa ngomong. Mosok Nabi Muhammad kok meninggal dunia. Ada yang sampai nggak percaya sama sekali. Sampai Umar bin Khattab itu adalah manusia yang ditakuti setan. Itu kalau lewat setan takut semua, kabur sama Umar bin Khattab. Itu pun Umar bin Khattab nggak percaya kalau Nabi Muhammad meninggal dunia. Orang-orang ngomong begini, Nabi Muhammad sedang diutus menghadap Allah seperti Nabi Musa. Nabi Musa kan pernah menghadap Allah selama 40 hari. Sama, Nabi Muhammad juga lagi menghadap Allah 40 hari. Besok juga akan kembali lagi. Orang-orang nggak percaya kalau Nabi Muhammad meninggal. Mereka yakin Nabi masih sama Allah di langit, di arsy. Nah, maka berita wafatnya Nabi sampai ke telinganya Abu Bakar. Maka Abu Bakar langsung menuju rumahnya Aisyah. Kemudian saat itu Nabi Muhammad sudah dikain kafani. Kemudian dibuka kain kafannya di wajahnya itu, dan beliau mencium wajahnya Nabi Muhammad beberapa kali sambil menangis. Duhai Nabi, duhai sang kekasih, innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Sesungguhnya kami milik Allah dan sesungguhnya kepadanya kami kembali. Percaya Abu Bakar. Maka Abu Bakar berangkat ke masjid, kemudian mengucapkan asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, dan memuji Allah. Kemudian berkata kepada manusia, wahai manusia, wahai orang-orang. Maka orang-orang berkumpul kepada mendengarkan Abu Bakar. Sesungguhnya Nabi Muhammad telah meninggal dunia. Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad itu adalah hanyalah seorang rasul. Qad khalat min qabli rusul. Sebelum-sebelumnya pun banyak rasul-rasul yang telah meninggal dunia. Afa imata, maka apabila jika Nabi itu meninggal, au kutilah atau dibunuh, ingqalabtum ala aqabikum, kalian akan kembali murtad. Maka diingatkan Abu Bakar. Abu Bakar ini yang paling berani, yang berani mengatakan Nabi Muhammad meninggal dunia, yang lain gak berani. Diingatkan, apakah ketika Nabi Muhammad meninggal kalian akan kembali murtad? Abu Bakar juga mengatakan, mangkana ya'budu Muhammadan, siapa yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mata, sungguh Muhammad telah meninggal dunia. Wa man kana ya'budullah, dan siapa yang menyembah Allah, fa innallaha hayyun, sesungguhnya Allah itu selalu hidup, la yamut, tidak pernah mati. Artinya janganlah kita beribadah itu karena harta, uang. Jika uangnya hilang, aras-arasan ibadah. Janganlah beribadah karena cari pangkat, wae coblosan, pingin dicoblos.
Ketika nggak jadi, nggak dapat pangkat, aras-arasan ibadah. Janganlah beribadah karena wanita. Bila wanita hilang, aras-arasan ibadah. Tapi beribadahlah karena Allah. Maka dalam kondisi apapun, Allah selalu berada di dalam hati kita. Nah, ini ya kunci ikhlas tadi. Wa ma Muhammadun illa rasul qad khalat min qablihir rusul. Maka semua kaum muslimin orang Islam percaya Nabi Muhammad telah meninggal dunia, dan mereka membaca ayat ini semua. Pesannya ayat ini itu tadi adalah, apakah jika Nabi Muhammad meninggal maka kalian akan kembali murtad? Artinya kita disuruh untuk istiqomah, meskipun misalkan al ulama itu kan warathatul anbiya, pewarisnya Nabi. Ada ulama meninggal dunia, aras-arasan ibadah, jangan, terus istiqomah dalam beribadah. Istiqomah itu penting. Maka Nabi bersabda, Kul amantu billah tsumastaqim. Katakan, aku beriman kepada Allah, kemudian istiqomahlah. Terus sampai kapan? Sampai meninggal dunia. Tidak melihat karena apa-apa, tidak melihat teman, tidak melihat ada yang meninggal, tidak melihat pangkat, harta, wanita, tidak. Saya beribadah karena Allah. Jamaah sholat maghrib rahimakumullah. Kemudian amalan berikutnya, masih kurang berapa menit? 2 menit. Ada amalan sakaratul maut, tapi ini enggak cukup ini waktunya ini. Eman nanti dijelaskan, tema sakaratul maut ini juga baik untuk dikaji di lain waktu saja. Sampai di sini dulu, mugi-mugi bermanfaat kangge kula lan panjenengan sedaya. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.